Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Nah, jadi seperti yang udah Ustazah bilang kemarin, bahwasannya kita akan memurojaah pelajaran kita dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, sebelum kita belajar, hendaknya kita membaca doa dulu. Semoga Allah kasih kemudahan. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Naam. Nabda bil qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya ya talibat iftahna safhah 25 Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Nah, jadi kita murajaah pelajaran kita dari bab Thaharah. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Nah, Thaharah secara bahasa, Thaharah itu artinya an-nadhafah. Nah, secara bahasa, Thaharah itu artinya an-nadhafah, membersihkan. Nah, jadi Thaharah secara bahasa itu adalah an-nadhafah artinya. Kemudian untuk yang syar'i, apa itu secara syar'i? Ada dua. Nah, satu, apa itu? Mensucikan hati dari syirik ketika beribadah kepada Allah. Jadi itu yang pertama. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah apa? Thaharah, tentang at-taharatul hissiyah. Jadi mensucikan yang hissiyah itu maksudnya perasa. Hissiyah kulit termasuk hissiyah, kemudian telinga adalah hissiyah, mata juga hissiyah. Nah, tapi secara di dalam buku kita pengertian taharah apa itu? Wahya irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Jadi itu di garis bawahi, itu penting. Nah, apa itu taharah? Taharah ialah irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Apa itu? Mengangkat hadas
Apa itu hadas? Nah, jadi datang istilah baru lagi, irtifa'ul hadas wa ma fi ma'nahu, mengangkat hadas. Apa itu hadas? Yaitu sesuatu yang ada di tubuh kita yang menghalangi kita dari sholat. Contoh, ada seseorang buang air kecil, kemudian dia beristinja, kemudian dia berwudu. Nah, maka tatkala dia buang air kecil sampai dia mau ambil air wudu, itu disebut dengan hadas. Contoh antuna sekarang, tadi sholat subuh udah berwudu, kemudian buang angin. Nah, jadi sekarang ini antuna tidak boleh sholat ya, karena apa? Wudu antuna tadi udah batal. Nah, jadi keadaan antuna yang sekarang inilah yang disebut dengan hadas. Ini yang disebut dengan hadas. Paham? Ya. Hadas tadi apa? Hadas adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat, contoh ya, ataupun sejenisnya. Wa ma fi ma'nahu, udah paham ya tentang pengertian hadas. Wa ma fi ma'nahu, dan sejenis dalam maknanya, makna mengangkat hadas tadi. Contoh, ada seseorang yang bangun tidur, kemudian dia mencuci tangannya, maka itu juga disebut dengan taharah. Kemudian wazawalul khabas. Zawalul khabas, menghilangkan najis. Nah, jadi apa itu taharah? Saya ulangi, irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabas. Jadi mengangkat hadas dan apa-apa yang sejenisnya dan menghilangkan najis. Kemudian al-miyahu salasatun tahur la yarfa'ul hadath wa la yuzilun najas at-ta'ir ghairuhu wa huwal baqi ala khilqatih. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang poin terpenting saja. Al-miyah salasah, miyah jama' min ma'un. Ma makna ma? Ma'un maknahu air, jamaknya miyah. Jadi air itu ada 3. Yang pertama tahur, la yarfa'ul hadath wa la yuzilun najas at-tari' ghairuhu. Nah, jadi apa itu tahur? Nah, itu kan dalam kurung. Jadi dalam kurung itu pengertian dari tahur. Apa itu tahur? La yarfa'ul hadath, tidak dapat mengangkat hadas, wala yuzilun najas, dan tidak dapat menghilangkan najis, ghairuhu, kecuali dengan air tersebut. Wa huwal baqi ala khilqatih, dan dia tetap seperti strukturnya ataupun bentuknya, tidak berubah, mau itu rasa atau warnanya. Paham? Itu juga di garis bawahi, itu penting. Kemudian kita wa inistu'mila fi taharatin mustahabbah kata jadidi wudu'i wa ghuslin jumu'ah wa ghuslati tsaniyah wa tsalitsah kuriha. Nah, jadi wa inistu'mila, dan apabila dipakai fi taharah mustahabbah, dan jika dipakai fi taharati mustahabbah, bersuci yang disukai, contohnya apa? Tajdidi wudu, memperbaharui wudu, wa ghusli jumu'ah, dan seperti
salat Jumat. Tetapi wa ghaslatin tsaniyah wa tsalitsah kuriha, apabila dipakai untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya itu makruh, kuriha, tidak disukai. Nah, kita lanjut ke halaman 26. Kemudian di situ ada wan najas, ma taghayyara binajasah aw laqaha wa huwa yasir aw infasala an mahalli najasah qabla zawaliha. Nah, kemudian tadi ada tahur, kemudian ada najis. Ma taghayyara binajasah, jadi air yang berubah gara-gara najis. Aulaqaha wa huwa yasir, atau jatuh di bawah ke dalam air tersebut. Nah, jadi tadi apa? Dia itu berubah gara-gara najis. Kemudian ataupun jatuh ke dalamnya itu awin fasala an mahalli najasah qabla zawaliha. Nah, itu pengertian najis. Nah, itu kemarin udah saya terjemahin. Itu poin terpenting juga. Jadi antuna garis bawahin. Oke? Halas? Nah, sekarang kita masuk ke bab aniyah. Makna aniyah kemarin udah ya, Ustazah nggak terjemahin lagi. Aniyah kemarin udah Ustazah kasih. Kullu ina'in tahirin walau thaminan. Nah, jadi setiap semua ina yang suci, walaupun dia itu samin, mahal, yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu, jadi boleh dipakai. Ittikhadhuhu wa isti'maluhu artinya sama. Illa aniyah zahab wa fiddah wa mudabbaban bihima. Nah, itu juga di garis bawahi. Nah, jadi semua aniyah itu boleh dipakai kecuali apa pengecualiannya? Zahab wa fiddah wa mudabbaban bihima. Dan sejenisnya, fa innahu yahrumu ittikhadhuha wa isti'maluha walau ala unsa. Jadi haram dipakai apabila ada aniyah yang terbuat dari emas ataupun perak, walaupun yang memakainya adalah seorang wanita, tetap tidak boleh. Wa tasihhu taharah minha illa dhabbatan yasiratan min fiddah li hajah. Nah, boleh dan boleh memakainya untuk taharah kecuali apabila aniyahnya itu ada sedikit emasnya atau peraknya, enggak semua ya. Itu pun kalau lihajah, kalau udah enggak ada lagi aniyah selain itu, maka enggak apa-apa. Wa tukrahu mubasyaratuha li ghairi hajah. Nah, dan tidak disukai memakainya secara langsung. Maksudnya gini, antuna mau berwudu, ada air di dalam bejana yang ada sedikit emas, maka antuna langsung berwudu dari air tersebut tanpa mencari yang lainnya. Nah, itulah mubasyarah, artinya segera tanpa mencari yang lain. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke babul istinja. Nah, kita hanya murojaah ya. Yustahabbu inda dukhulil khala
Nah, pengertian istinja juga Ustazah kemarin udah kasih tahu. Nah, jadi hanya memurojaah. Istinja, pengertian istinja itu juga penting. Jadi antuna tanda-tandain di buku tulisnya. Oh ini penting, oh ini penting gitu. Yustahabbu 'inda dukhulil khala qaulu bismillah a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'is. Nah, jadi ketika memasuki kamar mandi ataupun WC maka baca, nah itulah baca. Kemudian wa indal khuruj, dan ketika keluar baca apa? Nah ini. Nah, wa taqdimi rijlihil yusra dukhulan wa yumna khurujan. Nah, dan mendahului kakinya yang kiri ketika masuk, dukhulan, yusra dukhulan. Jadi mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk, wa yumna khurujan, dan kaki kanan ketika keluar. Aksa masjidin wa na'lin. Nah, ini kebalikan dari ketika kita memasuki masjid dan ketika kita memakai sendal. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari ketika kita memasuk khala, WC ya. Nah, jadi kalau WC kita masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kalau kita masuk masjid, kebalikannya gimana? Masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Begitu juga ketika memakai sendal. Dahulukan kaki kanan, ketika kita melepaskan sendal, maka dahulukan yang kiri. Paham ya? Nah, kita udah membahas yang disukai ketika memasuki, kita sudah membahas hal-hal yang sudah disukai. Contohnya tadi apa? Membaca ini ketika masuk, dan keluarnya membaca, ada doanya juga. Kemudian ketika kita masuk WC pakai kaki apa dulu, ketika keluar pakai kaki apa dulu. Nah, itu adalah yang disukai. Sekarang kita akan membahas yang tidak disukai. Yang tidak disukai. Apa itu? Dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala illa lihajah. Memasuki WC, nah tetapi di dalamnya itu ada zikrullah, menyebut nama Allah. Nah, jadi enggak boleh, jangan masuki WC tersebut. Wa raf'u thawbin qabla dunuwihi minal ar. Nah, ini mungkin pada zaman dahulu belum ada WC ya. Jadi mengangkat pakaiannya sebelum dia jongkok. Nah, gitu. Kalau sekarang kita kan ada WC udah tertutup. Jadi memang biasanya kita juga begitu ya keseharian, kalau mau buang hajat pastinya sebelum kita jongkok baru kita buka. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah mengangkat pakaiannya sebelum jongkok. Jadi tempat WC-nya itu masih jauh, tapi dia udah mengangkat pakaiannya, gitu. Paham ya? Oke. Kemudian wa kalamuhu fih, dan berbicara di dalamnya, di dalam WC tersebut. Nah, jadi antuna jangan bicara-bicara nanti Umi gini-gini dari dalam kamar mandi. Jangan ya, diam, enggak boleh berbicara. Wa bauluhu fi syakkin wa nahwihi wa massu farjihi bi yaminihi wastinja'u wastijmaruhu bima wa istiqbalun. Nah, itu juga poin yang terpenting. Nah, jadi yang dibenci itu ada beberapa tadi yang udah saya sebutin, antuna garisin. Nah, ini semua adalah hal-hal yang tidak disukai. Ini. Kemudian ini. Yang disukai tadi apa? Ini. Nah, itu. Ini yang Ustazah tunjuk ini. Kemudian
Tadi kita udah bahas tentang yang disukai, kemudian yang tidak disukai. Nah, kemudian kita akan membahas yang haram. Nah, dalam beristinja itu ada yang diharamkan. Apa itu? Istiqbalul qiblah wastidbaruha fi ghairi bunyan. Nah, jadi menghadap atau membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi kiblat fi ghairi bunyan, di tempat yang tidak ada bangunannya. Nah, jadi kalau sekarang antum punya WC, pasti ya ada bangunannya tertutup. Boleh nggak menghadap ke kiblat? Boleh, karena ada bangunannya. Yang dimaksud di sini adalah alam yang terbuka, tidak ada bangunannya, maka tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Wa bauluhu fi tariqin wa zillin nafi', dan buang air kecil di jalan. Di jalan yang orang itu jalan udah pasti dilalu lalang sama orang. Maksudnya selalu orang jalan ke situ. Contohnya ini memang jalan ketika masyarakat itu mau pergi belanja pasti makai jalan ini, maka tidak boleh kencing di situ, nggak boleh buang hajat di situ. Wa dhillin nafi', dan bayangannya yang tinggi. Contoh, kalau seandainya kita jongkok di suatu tempat bayangannya tuh panjang, itu nggak boleh ya. Cari tempat yang bayangannya itu pendek. Nah, ini kan zaman dahulu ya. Kalau sekarang kita di kamar mandi tidak ada bayangan dan tidak dilihat orang. Ini tujuannya apa? Biar nggak nampak sama orang. Wa tahta syajaratin 'alaiha samarah. Nah, tidak boleh buang air kecil ataupun buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah, yang ada buahnya. Oke, kita lanjut. Waktu kita tinggal sedikit. Kemudian istijmar. Kemarin udah Ustazah bilang apa itu istijmar. Summa yastajmiru summa yastanji'u bil ma. Nah, ini yastajmiru ini adalah istijmar, yastanji'u istinja. Wa yujzi'uhul istijmar in lam ya'dul kharij mawdi'il 'adah. Nah, wa yushtaratu lil istijmar, apa aja yang disyaratkan ketika kita beristijmar? Bi ahjarin wa nahya an yakuna tahiran munqiyan. Jadi hendaknya batunya itu suci, ghairu azmin, bukan tulang, wa rausin, wa ta'amin. Itu tidak boleh dia itu dari tulang, makanan ataupun yang sejenisnya, tidak boleh. Yang boleh itu pakai apa? Pakai batu ataupun pakai tisu boleh ya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu tidak ada tisu. Wa yushtaratu, dan kemudian syaratnya apa? Salatu masahatin munqiyatin fa aktsar. Nah, jadi tiga kali membersihkannya dengan batu yang suci. Tapi batunya enggak satu ya, 3 batunya. Setiap 1 kali istijmar 1 batunya. Fa aktsar, boleh juga lebih, tapi kurang jangan. Walau bihajarin dzi syu'ab wa yusannu qat'uhu ala witrin. Nah, disunahkan itu hitungannya ganjil 3, 5, 7, 9. Nah, gitu. Wa yajibul istinja likulli kharijin illa rih. Nah, sekarang pembahasan istinja. Wajib istinja di setiap keluarnya dari kubul ataupun dubur, kecuali rih, buang
buang angin ya. Nah, kalau itu nggak perlu istinja. Tapi kalau kita buang air kecil, buang air besar, maka itu wajib beristinja. Wala tasihhu qablahu wudu'an wala tayammum. Nah, kalau kita udah berwudu kemudian buang air kecil ataupun buang air besar, maka tidak sah. Kemudian babus siwak wa sunanil wudu. Nah, jadi bab siwak. Nah, siwak itu bi'udin layyin, ini udah saja terjemahin. Ini syarat-syaratnya apa? Bi'udin layyin mungkin ghairu mudar la yatafattat la bi'isba wa khirfah. Nah, jadi ini dia. Syaratnya itu dengan ini udin layyin mungkin ghairu mudar la yatafattatu la bi isba wa khirfah. Masnunun kulla waqtin li ghairi sha'im ba'da zawal. Nah, jadi disunnahkan kita itu bersiwak di setiap waktu kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, itu pun setelah ba'da zawal. Ba'da zawal itu zawal matahari itu udah di tengah-tengah. Muta'akkidun 'inda shalah, sangat ditekankan ketika hendak melakukan sholat. Oke, ini poin terpenting, itu garisin. Wa tajibut tasmiyah fi wudu'i ma'a dzikri. Ini juga udah ya, antuna udah pasti paham. Kemudian poin yang terpenting ini, wa min sunanil wudu. Apa itu sunah-sunah wudu? Siwa ghuslul kaffain salasan wa yajibu min naumil lailin. Ini sampai terakhir. Ini antuna garisin, ini penting. Nah, untuk babu furudil wudu wa sifatih, kemudian babu nawaqidil wudu dan ghusl dan tayammum, insyaallah kita akan murojaah di hari Sabtu. Jadi kita ganti ya, karena muhadasah kita udah banyak. Hari Sabtu kita ganti muhadasah dengan pelajaran fikih. Nah, karena kita belum ada ulangan bulanan, maka di hari tersebut juga kita akan melaksanakan ulangan bulanan pelajaran fikih. Nah, soalnya gimana Ustazah? Soalnya pakai bahasa Arab. Jadi yang poin-poin terpenting itu antuna garisin, contoh nanti soalnya. Mahiyat taharah, apa itu taharah? Ustazah bilang contoh. Ataupun uzkur sunanil wudu, sebutkanlah sunah-sunah wudu. Tuh. Atau uzkur furudil wudu, sebutkan yang wajib-wajib ketika berwudu. Nah, antuna sebutkan. Oke? Fahim tuh, tapi insyaallah kita murojaah dulu, nanti Ustazah kasih soalnya. Nah, untuk hari ini antuna kita ujian praktek ya. Hari ini apa itu prakteknya Ustazah? Antuna wudu, mungkin boleh suruh kakaknya atau adiknya, atau berdirikan aja lah sebisa antuna mungkin. HP itu pokoknya antuna nampak ketika berwudu. Jadi direkam ya Kak, dikirim video berwudu. Nah, video berwudu. Jadi itu adalah untuk ujian praktek kita. Jangan lupa yang sunah-sunah wudu juga dilaksanakan. Contohnya apa? Membasuh kedua telapak tangan, madmadah, kemudian istinsyak, itu juga ya. Jangan lupa mendahulukan yang kanan, gitu. Oke? Fahim tan? Nah, jangan lupa Ustazah tunggu batasnya sampai besok jam 8
8 pagi besok ya, batasnya itu besok jam 8 pagi. Kalau ada yang besok tidak mengirim maka tidak ada nilai ujian prakteknya. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikunna jami'an. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.